Pernah nggak sih kalian lihat angka seabrek terus rasanya langsung pusing? Nah, hari ini kita bakal belajar satu jurus statistik yang simple banget buat mengubah data yang berantakan jadi cerita yang jelas dan gampang dipahami. Yuk, kita mulai. Kita semua pernah ngalamin kan, dikasih segunung data, rasanya tuh kayak suara berisik aja, nggak ada artinya. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara buat bikin angka-angka itu ngomong sama kita? Coba deh lihat ini. Ini nih contoh nyata dari kekacauan itu. Puluhan nilai ujian yang acak-acakan. Nggak ada polanya sama sekali. Mencoba cari tren di sini, tuh rasanya kayak cari jarum di tumpukan jerami. Susah banget dan bikin frustrasi. Dan inilah solusinya, distribusi frekuensi. Anggap aja ini cara ajaib buat beberes. Kita bakal ambil semua angka acak tadi, terus kita pilah-pilah ke dalam ember-ember kategori yang rapi. Lihat deh bedanya. Ini datanya sama persis loh, tapi sekarang udah disusun rapi dalam tabel. Dan tiba-tiba polanya kelihatan. Kita bisa langsung tahu kalau ada kelompok nilai tertentu yang munculnya jauh lebih sering. Kekacauan tadi akhirnya mulai punya cerita. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari masalahnya, kenalan sama alatnya, belajar istilah-istilahnya, terus praktek bikin tabelnya, dan terakhir, kita lihat gimana data itu bisa bercerita lewat gambar. Oke, pertama-tama ayo kita bedah dulu kenapa sih alat ini tuh penting banget di dunia data. Bedanya tuh kayak siang dan malam. Data mentah itu bikin kita tenggelam dalam detail-detail kecil yang nggak perlu. Sebaliknya, tabel frekuensi rela mengorbankan sedikit detail individu demi sesuatu yang jauh lebih berharga. Gambaran besar yang jernih. Sebelum kita bikin tabelnya, kita perlu kenalan dulu sama beberapa istilah kunci. Anggap aja ini fondasinya biar kita nanti makin paham. Konsep pertama itu kelas. Gampangnya, ini tuh ember atau wadah buat kita ngelompokin data. Misalnya nih, semua nilai antara 35 sampai 39 kita masukin ke satu ember yang sama. Selanjutnya, ada batas kelas. Ini tujuannya simple banget, buat mastiin nggak ada data yang jatuh di antara celah-celah ember kita. Jadi, kita lebarkan sedikit tepian setiap kelas, misalnya dari 35-39 jadi 34,5 sampai 39,5. Langkah kecil ini penting banget biar grafik kita nanti akurat. Terakhir, panjang kelas. Ini cuma soal seberapa besar ukuran tiap ember kita. Di contoh tadi, panjangnya 5. Kuncinya, ukuran ini harus sama untuk semua ember biar perbandingannya adil dan gak menyesatkan. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita praktek. Gimana sih cara persisnya kita mengubah tumpukan angka tadi jadi tabel yang bisa cerita? Langkah 1, kita ukur dulu seberapa menyebar datanya. Gampang, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Di kasus kita, rentangnya 88. Lanjut, kita tentukan butuh berapa ember. Ada rumus simpel namanya aturan Sturges buat jadi panduan kita. Nah, untuk 60 data yang kita punya, rumusnya bilang kita butuh sekitar 6,8 kelas. Ya udah kita buletin aja jadi 7. Jadi, kita bakal siapin 7 ember untuk data kita. Gampang kan? Sekarang kita tentukan ukuran tiap embernya. Gampang aja. Rentang 88 kita bagi dengan 7 kelas, hasilnya sekitar 12,5. Kita buletin ke atas deh jadi 13. Nah, dari sini kita bisa mulai bikin kelas-kelas kita. Mulai dari 9 sampai 21, terus 22 sampai 34, dan gitu seterusnya. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling butuh ketelitian. Kita balik lagi ke data awal tadi, terus kita hitung satu per satu. Ada berapa nilai yang masuk ke tiap ember. Setelah selesai, jangan lupa periksa totalnya. Kalau jumlahnya pas 60, berarti kerja kita beres, dan nggak ada satupun data yang ketinggalan. Semua kerja keras kita tadi akhirnya akan terbayar lunas. Sekarang, yuk kita nikmati hasilnya, momen ketika angka-angka ini berubah jadi sebuah cerita visual yang menarik. Dan inilah dia hasilnya. Tabel yang lengkap dan rapi. Lihat deh, sekarang jadi jelas banget pusat datanya ada di mana. Sebagian besar mahasiswa, tepatnya 23 orang, dapat nilai di rentang 74 sampai 86. Wawasan kayak gini mustahil kita dapetin dari data mentahnya. Tabel ini udah keren banget, tapi kita bisa bikin ini jadi lebih mantap lagi. Gimana kalau kita ubah jadi sesuatu yang bisa dipahami cuma dalam sekejap mata? Nah, ini dia yang namanya histogram. Keren kan? Tiap batang ini mewakili satu ember dari tabel kita, dan tingginya nunjukin seberapa penuh ember itu. Tanpa perlu baca satu angka pun, kita bisa langsung lihat puncaknya di mana. Bentuk ceritanya langsung kelihatan dengan jelas.
Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Intinya, kita tuh nggak menghilangkan informasi penting. Kita cuma membuang suara berisiknya aja, biar sinyal utamanya jadi terdengar jelas. Ada satu trik lagi loh, namanya frekuensi relatif. Jadi daripada pakai hitungan biasa, kita ubah jadi persentase. Mengatakan 38% mahasiswa dapat nilai di rentang tertentu, itu seringkali terasa lebih punya dampak daripada cuma bilang 23 orang. Ini semua soal memberikan konteks. Oke, jadi ini dia rangkumannya. Kita mulai dari data yang berantakan, terus kita pakai distribusi frekuensi buat merapikannya. Dengan proses yang ternyata simpel, angka-angka tadi berubah jadi wawasan. Dan terakhir, kita pakai gambar kayak histogram biar ceritanya langsung kelihatan. Dari kacau jadi jelas. Nah, pertanyaan terakhir buat kalian. Sekarang kalian udah punya alat buat mengubah suara berisik jadi sinyal yang jelas. Kira-kira cerita tersembunyi apa yang bakal kalian temukan di data yang ada di sekitar kalian setiap hari? Terima kasih sudah menyimak.